Ini yang saya bilang penilaian subjektif. Kok subjektif pula? Kan waktu itu nantangnya. Kalau kamu mampu mengulas tentang perbedaan kontradiksi antara As-Sajadah dengan Al-Ma'rij, maka saya akan mualaf. Itu kan janjimu waktu itu. Sayang sekali Islam tidak membutuhkan pendusta kayak Anda. Sekarang disiarkan langsung saja. Siapa yang bohong, siapa yang salah, biar pemirsa yang menilai. Hari ini kamu akan meninggalkan Islam kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Kok bisa saya meninggalkan Islam? Makanya disiarkan langsung. Yang menantangkan Anda, kalau saya mampu menjawab tentang pertentangan Al-Quran, Al-Ma'rij, ya, dengan surah As-Sajadah, maka kamu yang murtad masuk Islam, kamu yang mu'alaf. Nah, kenapa justru saya yang kamu katakan saya yang murtad? Nah, makanya hari ini, siang ini juga, ya, siarkan ini langsung, hari ini juga kamu akan meninggalkan Islam, kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Kenapa saya harus meninggalkan Islam? Kalau saya membuktikan ada kesalahan di dalam imanmu, apakah kamu tidak mau meninggalkan Islam juga? Oh tidak dong, karena kamu nggak tahu Al-Quran. Makanya, kalau yang menerangkan Al-Quran, Edis, dengarkan dulu. Adis, kalau kamu bisa Al-Quran, terus kamu terangkan Al-Quran, kemudian kamu bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran, baru saya ragu terhadap Islam. Tapi kamu baca Al-Quran aja kagak bisa, gimana sih? Itu versimu, Kipli. Nah, iya memang, karena saya punya kitab Al-Quran, bukan kamu. Ya makanya saya bilang penilaian itu biarkanlah orang yang menilai, penonton yang menilai, Kipli. Justru inilah penilaian orang terhadap kamu. Kamu bisa baca Quran? Nah, lari ke situ lagi kan? Enggak, saya tanya dulu. Kamu bisa baca Quran? Kenapa sampai kamu dengan PD-nya mengatakan kamu bisa memurtadkan saya gitu karena kamu menemukan Al-Quran itu salah. Kenapa susah-susah, Kipli? Sudah ada terjemahannya di situ. Oh, di situ kamu sudah kalah 1 poin. Al-Quran itu bukan terjemahan. Jadi gimana nih, kamu apa udah menghindar ini, takut-takutan disiarin langsung? Loh, kok takut-takutan? Ini sudah disiarkan loh channel saya, Edis. Sudah live di saya ini. Ya udah, diatur waktunya, jangan begini cara ngomongnya, nanti tersendat-sendat kalau begini. Enggak. Coba yang kamu jelaskan dulu. Kalau saya mampu menjelaskan tuduhanmu tentang Al-Quran, maka kamu yang mu'alaf. Kalau kamu mau menerangkan Al-Quran, enggak mungkin, karena kamu baca huruf hijaiyah saja kagak bisa. Kata siapa nggak bisa, Kipli? Jangan sembarangan, Kipli. Gini. Yakin loh. Kalau saya suruh teman-teman munculkan huruf hijaiyah, kamu bisa baca. Jangan melebar dulu. Bukan melebar. Kan kamu mengatakan saya akan murtad. Ya toh? Kalau kamu mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Nah, kamu mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran itu dengan ilmu apa? Loh, makanya kita langsung saja masuk biar saya tunjukkan di mana kesalahannya. Kamu jangan muter-muter di situ terus. Kamu masuk kemana? Kau masuk kemana? Gini loh. Dengar ya, Kipli. Kamu itu jangan menyimpulkan pertanyaan saya. Saya belum mengajukan pertanyaan, kamu udah menyimpulkan pertanyaan kok. Katanya materi yang dulu mau dilanjutkan. Kalau materi yang dulu yang mau dilanjutkan, kamu katakan, saya siap mu'alaf kalau Kipli bisa menjelaskan tentang kontradiksi ayat As-Sajadah dengan Al-Ma'rij. Dan saya mampu membuktikan itu selama kurang lebih 1 jam. Kamu nggak mampu, Kipli. Kamu tidak mampu karena kamu bukan menjawab apa yang saya tanya. Loh, kan kamu tanyakan kenapa di dalam surah As-Sajadah itu menerangkan 50 tahun. Kamu menyimpulkan pertanyaan saya, sedangkan saya tidak bertanyakan itu. Al-Ma'rij menjelaskan 1000 tahun. Yang kamu pertentangkan waktu itu, kenapa 50.000 tahun PS 1000 tahun. Itu yang kamu pertentangkan kan? Kontradiksi ayat Al-Quran antara As-Sajadah ayat 5 dan Al-Ma'rij ayat 4. Itu yang saya tanyakan. Satu mengatakan 50.000 tahun, satu mengatakan 1000 tahun. Kipli, cooling down ya. Kamu ada dendam kesumat sama saya, makanya kalau kamu ngomong sama saya nggak ada remnya. Dendam? Saya dendam apa samamu, Edis? Kamu kalau saya ngomong selalu kamu potong, padahal tadi kamu ngomong sama saya. Saya menjelaskan aja tipu-tipu kamu itu seperti itu. Saya kapan ngomongnya?
Saya ngomongnya kapan? Kamu ngomong terus dari tadi. Waktu itu kamu menantang, saya akan mu'alaf kalau Zulkifli Emabas mampu menunjukkan perbedaan, mampu menjelaskan kontradiksi antara surah As-Sajdah bukan itu yang saya tanyakan dan Al-Ma'rij. Bukan itu yang saya tanyakan. Saya menanyakan apakah benar Quran salah menjiplak Bible tentang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kamu menyimpulkan sendiri pertanyaan saya, Kifli. Dan itu yang saya sudah jelaskan juga itu. Enggak ada, kamu enggak menjelaskan itu. Tentang kamu 2 Petrus yang kamu malah repot menjelaskan kontradiksi As-Sajdah dengan Al-Ma'rij. Sedangkan yang saya tanya bukan kamu itu. Kamu menuduh Al-Quran menjiplak kitabmu yang 2 Petrus secara itu. Secara keliru katamu. Terus yang mana yang kelirunya di mana? Kamu makanya mau menceritakan kontradiksi waktu itu. Sedang mau saya jelaskan. Yang kamu tantang waktu kan ngomong terus kan? Lah kamu juga ngomong terus. Emang kamu diam dari tadi? Gantian dong, Kifli. Nah, makanya saya katakan samamu, Edis. Kamu ketika waktu itu saya sudah menjelaskan antara pertentangan yang kamu tuduhkan antara surah Al-Ma'rij dengan As-Sajdah ternyata tidak kamu temukan. Lalu kamu kemudian terakhirnya melemparkan tuduhan bahwa Al-Quran salah. Salah menafsir dalil kitabmu. Itu yang kamu tuduhkan. Ada videonya. Nanti saya kirim. Bisa gantian nggak ini? Bisa gantian nggak? Lalu kita buka tema yang baru lagi. Jangan lari. Kalian mau lari dari sini. Dari awal saya lari pula. Apa yang mau lari di sini? Yang kemarin Mas Juma kita buat tema yang baru lagi. Karena membahas yang kemarin tidak akan selesai. Kemarin itu Bang Zul, dia menantang mau mu'alaf kalau saya bisa membuktikan bahwa surat As-Sajdah dengan Ma'rij itu tidak bertentangan. Nah setelah saya buktikan, kamu menanyakan tentang 50.000 tahun dengan 1.000 tahun. Kamu tidak, itu. Saya nggak menanyakan. Lalu kamu mencoba saya tidak menanyakan itu, kedua Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 9 dengan Mazmur, seingat saya Mazmur 90 ayat 4. Saya masih ingat itu, Edis. Dan ada channel saya yang menayangkan sampai hari ini video kita itu. Kenapa ini kenapa nggak fire ini? Kenapa waktunya nggak dibagi 2 aja ini biar ngomongnya bisa gantian? Kamu pemilik Zoom apa pengelola Zoom kok ngatur-ngatur? Tadi saya hubungin Kifli. Tadi saya udah ngubungin dia. Bikin tema begini ya. Terjemahan Al-Quran atau terjemahan LAI? Mau lari nih. Saya diskusinya sama Kifli kok. Iya, aku yang mau lari. Kifli mau lari dari sini. Sudah saya bilang siang ini. Apa yang buat saya lari darimu? Coba. Kamu bisa apa? Di-mute kan? Di-mute. Iya, memang ku-mute karena kamu nyerocos. Ku-mute semuanya, ku-mute. Semuanya ku-mute ini. Nggak usah nyerocos dulu lah. Kita buka tema yang baru lagi, itu tawarkan tema manakah terjemahan yang baik, Al-Quran, Indonesia, atau LAI. Itu yang kutawarkan. Kalau setuju dilanjut, kalau nggak setuju bikin tema sendiri-sendiri. Ajukan temanya apa? Tema saya dari awal sudah japri Kifli, bukan itu. Ya, bagaimana temanya ini? Kutawarkan tadi? Enggak, dari awal saya japri Kifli, saya bilang lanjutin yang kemarin. Karena siang ini Zulkifli akan meninggalkan Islam, kecuali dia menipu diri sendiri. Kamu bisa mengatakan itu loh, seolah-olah kamu itu Tuhan. Oh, saya lebih tahu. Kamu lebih tahu, kamu dari mana? Pengetahuanmu di mana? Ya makanya biar penonton aja yang menilai kalau itu. Percuma kalau sama kalian. Yang menilai penonton. Bukan, di sini kamu mengatakan saya lebih tahu. Tahumu dari mana? Kalau Zulkifli mau jadi itu nanti debat kusir, biar penonton aja yang menilainya. Karena untuk menghindari debat kusir ya buat kita tema. Ya itu tadi temanya. Langsung Zulkifli menjadi murtad itu kan tuduhan yang keji. Oh enggak keji itu. Memang dari itu ada timbal baliknya sama saya. Saya yang mualaf atau Zulkifli yang akan murtad. Kamu bohong dulu, saya sudah jelaskan. Kamu enggak mualaf juga. Enggak. Karena memang enggak menjelaskan apa yang saya tanyakan, Kifli. Itu hanya untuk orang yang waras, Edis. Kifli, kamu tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Saya mengajukan tema. Apa yang kamu ajukan waktu itu?
Kamu akan mualaf kalau orang Zulkifli terlalu bisa. PD-nya terlalu itu orangnya itu orang udah udah sakit jiwa. Orang terlalu PD itu namanya. Kan mulai playing victim lagi kan? Saya tidak menuduh kamu ya. Saya mengatakan kalau Edis. orang terlalu PD itu namanya orang sakit jiwa. Itu aja. Saya nggak menunjukkan pada seseorang. Gini loh. Gini, saya coba tolong kasih saya waktu, tolong ya. Tadi saya kamu japri. ada waktu kok kamu minta tolong. Tadi saya japri Kipli. Kipli gimana? Oke, saya cari moderator dulu kata dia. Udah datang moderator kok ngomongnya masih berantakan begini, nggak dibagi dua. Ya sudah kamu kasih temanya apa? Kamu ngomong temanya itu. Temanya itu tadi udah saya bilang dari tadi loh. Temanya yang tadi itu. Itu kamu saling nyerocos gitu loh, saling nyerocos. Dari tadi Kipli nyerocos, kalian nggak protes? Enggak, kamu yang nyerocos. Kamu yang nyerocos, saya nilai kamu yang nyerocos. Sekarang kita buka lagi lembaran yang baru lagi. Tema yang kita buat apa? Coba. Kalian mau melindungi Kipli biar nggak murtad tes yang ini. Enggak. Gini, dengar Edis. Itu kamu yang mengatakan begitu itu yang nggak normal. Kok nggak normal gimana? Normal, kamu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk mengatakan Zulkifli akan murtad. Gini loh bro, kalau dibalik bahwa kamu akan murtad setelah berdebat dengan si Zulkifli. Nggak apa-apa. Memang itu kok timbal baliknya kok. Saya yang akan mualaf atau Zulkifli yang akan meninggalkan Islam. Kalau kamu mengatakan itu nggak apa-apa karena kamu nggak normal. Ya itu kan versimu. Iya, versimu. Nggak masalah. Nggak masalah itu, makanya itu saya katakan bagi kami itu nggak normal, tapi bagi kamu nggak normal, itu namanya. Iya nggak masalah, itu nggak masalah, pendapat pribadi itu nggak masalah. Debat kusir kita kalau masalah debat memperdebatkan pribadi, pandangan pribadi. Temanya apa dulu? Sudah saya bilang dari awal, temanya lagi di sini. Apakah Al-Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Itu kan saya nggak membahas kontradiksi 50.000 tahun dengan 1000 tahun. Tapi Kipli kan yang dibahas itu terus. Diam dulu. Ya, karena dulu kan waktu kamu nantang mau mualaf itu yang kamu bahas. Maju juga dengan tema itu. Boleh. Tapi saya akan bertanya juga tentang waktu di dalam kitabmu ya. Siap. Oke. Siap. Ya. Timer, dipersiapkan timer. Timer. Oke. Berapa menit nih? 5 menit aja ya. Bagaimana 5 menit? Saran saya, sesuatu itu yang bisa dua pihak bisa dipertanyakan gitu. Itu kan sepihak itu. Nggak lucu lah. Mau lari nih ya. Enggak, coba pikir lagi kamu itu materinya apa coba. Tanyakan ke diri kamu. Tahan dulu. Ini yang jelas Mas Juma sudah menerima. Mas Juma sudah menerima. Edis membuat tema itu. Mas Juma udah menerima. Silakan timernya untuk dibuka dulu timernya. Jangan gemeteran Kipli. Jangan gemeteran. Kamu terlalu besar mulut kamu. Kamu sudah berapa orang yang kamu murtadkan? Tidak kurang dari 6 ustadz sudah saya keluarkan dari Islam. Siapa aja? Wah, saya nggak ingat nama-namanya. Udah dari tahun 2013. 6 bulan yang lalu ancamannya biar gitu aja. Lo banyak ngomong. Aduh, sudahlah Edis. Kebanyakan bohongmu ke Edis. Kelihatan bohongmu. 5 menit. Silakan Mas Juma untuk opening statement atau langsung mengucapkan sesuatu di sini. Baik. Jadi Edis si mutar-mutar ini ya, serigala berbulu ayam. Ini pernah mengklaim diri akan mu'alaf ketika saya mampu menjelaskan tentang yang dia katakan kontradiksi antara surah Al-Ma'rij ayat 4 dan juga As-Sajdah ayat 5. Ada angka 50 tahun dan 1000 tahun. Itu menurut dia kontradiksi. Nah, setelah saya menjelaskan itu bukan kontradiksi, dia kemudian menuduh bahwa Al-Quran salah menafsirkan kitabnya dia dalam 2 Petrus 2 dan juga kitabnya Bani Israel yang dia klaim sebagai kitabnya Mazmur, kalau nggak salah ingat waktu itu Mazmur 90 ayat 4 atau apa ya, saya lupa, yang menceritakan tentang 1000 tahun menurut kitabnya. Nah, ini yang dia katakan dia mau mu'alaf waktu itu, dan ternyata dia nggak mu'alaf.
Nah, sekarang yang kita mau bahas ini kaitannya ini lagi. Dia katanya saya akan murtad ketika saya tidak mampu menjawab apa yang dia inginkan. Gitu loh. Dia menuduh Al-Quran salah menafsirkan waktu, menjiplak katanya kitabnya. Nah, ini saya sederhana sih. Saya ingin hanya bukti dari dia. Apa yang menjadi pijakan tuduhannya bahwa Al-Quran itu menjiplak gospel atau Bible yang bukan kitab suci dari Allah. Silakan Nedis. Waktu masih 3 menit. Nggak apa-apa Bang, biar kita kasih semangat dia dulu. Iya, baik. Silakan diri saya dulu. Edis, sudah berbaik hati tuh Juma. Buka mic-nya. Sudah dimulai waktunya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu latar belakang saya menjapri Kifli ini ya. Dulu awal-awal corona, biar semua teman-teman tahu bagaimana duduk permasalahannya ya. Kan sering tuh saya dimasukin ke grup WhatsApp itu, saya lihat kok debat kusir terus. Saya bilang sama Kifli, nggak usah debat kusir terus, langsung di titik matinya. Malam hari ini kamu yang meninggalkan Islam atau saya yang keluar dari Kristen. Temanya saya ajukan adalah apakah benar Quran telah salah menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, saya tunjukkan dalil-dalil atau hipotesanya, ya. Saya tunjukkan premis-premisnya. Tetapi yang dibahas Zulkifli adalah pertentangan antara Al-Ma'arij dengan As-Sajdah. Masalah 10.000 tahun dengan 50.000 tahun. Padahal saya tidak menanyakan itu. Ya, saya nggak peduli dengan itu. Mau 1 hari menurut Quran itu 50.000 tahun atau 1000 tahun. Saya nggak itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan masalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Itu benarkah telah dijiplak dari dalam Bible tetapi secara keliru. Itu. Nah, tapi karena berhubung waktu itu lewat voice note, ya namanya voice note kan terbatas. Tidak ada waktu untuk menyangga, tidak ada waktu untuk menjawab. Ya, ketika jawaban lawan itu tidak yang kita tanyakan juga nggak bisa. Karena kan ketika dia ngomong, kita diam. Ketika saya ngomong, dia diam. Kan begitu kelemahannya voice note. Makanya waktu itu dia langsung saya bilang, siaran langsung, berani nggak kamu? Kifli nggak berani. Nah, jadi siang ini, saya ingin mengajukan tema itu, ya. Apakah benar 1 hari sama dengan 1000 tahun di dalam Quran itu merupakan kesalahan sadur dari dalam Bible? Itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi langsung, Mas Zulkifli. Ya, artinya Edi Sidabutar ini memang manusia penuh dusta, pembohong, nyata sekali bahwa agamanya mengajarkan dia menjadi serigala, pendusta. Ya, jejak digital masih ada di channel saya, judulnya Edis Janji Mu'alaf tapi Pembohong. Itu durasinya lama, lebih 1 jam. Yang dia pertentangkan di situ adalah antara surah Al-Ma'arij dan As-Sajdah, antara 50 tahun dan 1000 tahun. Setelah saya uraikan secara ilmiah, secara akal sehat, sains, ya, dia lalu kemudian terakhir menuduh ada kesalahan sadur cerita apa yang diterangkan 1000 tahun dalam surah Al-Ma'arij, ya, dan apa yang diterangkan kemudian di dalam gospelnya dia yang pede-pedean, yang firman Tuhan aja kagak. Nah, ketika dia menuduh Al-Quran itu menjiplak, dia harus membuktikan, Edis ini harus membuktikan siapa yang menjiplak. Seperti misalnya, sekarang saya mau menjiplak bukunya Tatang Sutarma. Berarti saya punya pekerjaan, melibatkan banyak oknum. Harus ada yang menyiapkan buku, harus ada yang mencatat, harus ada yang mengedit tulisannya, lalu yang paling terakhir harus ada yang menerbitkan buku itu dalam versi baru. Nah, apakah Edis bisa menunjukkan kepada umat Islam sedunia bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki metode jiplak untuk kemudian menciptakan ayat suci Al-Quran? Apakah ada sejarah, ada histori yang bisa dipertanggungjawabkan dari Edis yang dengan mudahnya menuduhkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW
salah dalam menjiplak ayat gospel. Ada tidak bukti itu? Atau hanya satu ayat ini yang kebetulan sama bunyinya 1000 tahun. Lalu kemudian dituduhkan salah penyaduran. Nah, oke. Anda menuduh Al-Quran salah menyadur. Sekarang Anda buktikan kepada umat Islam sedunia bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang betul-betul jiplakan dari kitab Anda. Yang namanya menjiplak, ada pekerjaan, ada kegiatan, ada masa, ada waktu di mana orang-orang melakukan jiplak terhadap kitab sebelumnya. Ingat, kitab yang Anda ambil sekarang sebagai kitab suci adalah kitab yang terlebih dahulu daripada Rasul Muhammad SAW punya kitab, yaitu Al-Quran. Tunjuk secara histori kapan, siapa, bagaimana riwayatnya, sehingga Anda bisa menjadikan sebuah kebenaran, analisa bahwa memang ayat suci Al-Quran itu adalah hasil jiplakan dari kitab Anda dan salah. Sekarang tugas Anda membuktikan kapan itu terjadi, penjiplakan itu kapan terjadi. Siapa saja yang terlibat di dalam penjiplakan ini. Dan apa kemudian kisi-kisi dari materi-materi yang mereka jiplak dari kitab Anda. Siapa pelakunya, kapan itu terjadi, pada masa tahun berapa, dan siapa yang kemudian membukukan ayat-ayat yang dari kitab Anda masuk ke dalam Al-Quran. Masih ada 1 menit, silakan Anda tambahkan. Saya butuh bukti. Bukan cuman ilmu pepesan kosong. Silakan. Oke, langsung, Edis. Ya, terima kasih atas argumen yang sangat ketakutan dan gemetar dari Zulkifli. Ya, bahasan kita kali ini adalah apakah benar Quran menjiplak, bukan bagaimana proses penjiplakan. Beda ya. Antara apakah benar jiplakan dengan bagaimana prosesnya. Masalah bagaimana prosesnya itu nanti kita bicarakan di tema lain, ya, Kifli. Nah, saya ingin kasih tahu kamu bahwa tidak semuanya itu harus dibuktikan. Saya kasih contoh. Kamu bersama, saya kasih contoh misalnya Niken di dalam kamar. Kemudian setelah kamu dan Niken di dalam kamar, tiba-tiba ditemukan Niken tewas dengan patah misalnya lehernya, misal. Apakah perlu harus ada CCTV kamu mematahkan batang lehernya Niken, misalnya begitu? Nggak perlu. Tapi bukti-bukti, petunjuk-petunjuk bahwa kamu pernah ada di situ dalam satu kamar yang sama, ada CCTV kamu datang bersama, tapi walaupun di dalam kamar itu tidak ada bukti bahwa kamu betul-betul yang mematahkan leher Niken, tapi petunjuk-petunjuk yang ada di luar itu sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kamulah pelakunya. Ya, kalau kamu tanya di semua proses penyidikan, ya, tidak pernah ada bahwa proses pembunuhannya harus dilihat. Oh, nggak bisa. Ya, ketika orang mencabut nyawa seseorang, proses membunuhnya itu tidak harus dilihat sama orang lain, tapi bukti-bukti yang ada di sekitarnya, ya, itu menjadi petunjuk bahwa pelaku pembunuhannya adalah dia. Nah, sama dengan penjiplakan ini. Ya, tidak perlu harus ditunjukkan siapa yang menjiplak, namanya siapa, kertasnya mana, pulpennya mana, nggak perlu. Ya, ada itu nanti ilmu lain. Tapi Zulkifli, kamu saya sudah merasakan gemetarnya hatimu, ya, ketika Anda membahas ini. Yang ingin saya utarakan sama teman-teman di sini adalah bahwa bahasan kita bukan tentang bagaimana proses detik-detiknya penjiplakan, tidak, ya, tapi outputnya langsung. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang suka film Spider-Man, ya, ada sekarang film baru yang dia itu mirip Spider-Man, ya, tapi capung dia, digigit terus dia bisa manjat tembok. Ini udah jiplak, walaupun kita nggak harus menjelaskan bagaimana siapa produsernya yang menjiplak, yang bagaimana proses dia niru, nggak perlu. Tapi semua orang sudah tahu bahwa film yang baru ini, yang orang digigit capung lalu dari tangannya keluar duri-duri, itu jiplak Spider-Man. Semua orang sudah tahu itu. Ya, oke. Jadi langsung kita bahas ke temanya, Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia.
akan menimbulkan kecelakaan bagimu. Dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini, kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo, kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Bima. Oke, jadi Edis si pembual ini mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya. Itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus. Ya, Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah, sang pencipta alam semesta, telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam, karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu dikatakan dalam ayatmu juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran itu melakukan jiplak. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para nabi yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada nabi tersebut. Al-Quran sudah meluruskan semuanya. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Kalau Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka
pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Itu. Kembali kepada poin pertama, buktikan bahwa Al-Quran mengalami proses penyaduran dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ngopi lagi. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini, ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Ya. Di dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kifli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi, ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu, saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang-datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya, tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Perhatikan, makanya jangan dipotong pada 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Masih ada lanjutannya. 1 hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya, bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Di hadapan Tuhan, 1 hari maupun 1000 tahun sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu, Kifli, yang harus kamu ketahui di dalam Bible. 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, celaka kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam 1 hari, harusnya itu sudah 1000 tahun, Kifli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih.
Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kifli. Kecuali kamu nipu diri. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang samamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, supaya akalmu berfungsi. Karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah, akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham Al-Quran. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh alfasanah. Nah itu, alfasanah mimma ta'udun. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udunah. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah? Atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Nah sekarang yang menghendaki Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perjalanan, dirinya kah yang berjalan sendiri? Ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Summa, kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kana miqdaruh, 1 hari kadarnya. Dikatakan alfasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauannya, bukan kehendaknya. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah kah? Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya. Waktu Allah yang menjadi kadarnya. Bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. Apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi battle saja. Yang saya tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya. Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan bahwa perjalanan malaikat, ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari. Tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu. Azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah
ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang perjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Gitu loh, Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Gitu loh, Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi-fantasi biar wow begitu? Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, dia menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan apa dia ngitung. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja. Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama, Zulkifli. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Mas Yuma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan. Tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah. Bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian, Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta 1 hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya. Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu. Ya, terlalu lama katanya.
katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya. Tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan. Bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihim fi yawmin kana miqdaruh alfasana mimma ta'uddun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam 2 Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Tuduhanmu itu sudah kelempar jauh, kena kepada jidatmu. Kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena kitabmu ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu sajadah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya, maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan Danani? Silahkan. Ayo Edis. Ya, semangat ya, Edis. Waktu saya ini Kipli kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan saya, tetapi kamu terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Sebentar, noise-nya dibiarin dulu. Pak Najir, noise. Bentar. Ya, sambil nunggu noise-nya dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu 1 hari, tetapi 1 harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik, berarti Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu.
Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Waktu Halo. 31 detik. Kipli. Jangan lari. Edis. Andai akalmu itu sehat. Tahan dulu. Iya bang, iya bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi sebenarnya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya kita riset waktunya untuk Manzuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat tadi ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Manzuma. Baik. Itulah tadi saya katakan Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara, lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. ditampilkan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Loh ini kan ada yudabbirul amra minas Share screen-nya kelihatan di sini. ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra. Karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau. Dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah dia yang maha suci. Siapa dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8. Itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, dia melakukan istirahat pada hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Ya, berhentilah dia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya,
Buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Baik, terima kasih, Kak Reset. Silakan Edi, semangat ya. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus berapa kali saya tanyakan kepada Kifli, tapi Kifli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kifli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, selesai dari Gua Hira, maka sudah 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1.000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya akan closing statement. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji Tuhan yang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air. Dan seterusnya, ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kifli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1.000 tahun seperti Quranmu, tidak. Ya, ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Lanjutannya, Kifli, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1.000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1.500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kifli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1.000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini yang mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi, ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat, ya, dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini, Kifli. Di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1.000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1.000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya satu hari. Ini menjadi satu
ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kifli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata ini sudah di closing oleh si Edis ya, kelelahan. Si Edis ternyata kelelahan dan serta-merta minta closing statement. Itu tandanya orang sudah lelah, terlelah, tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilayani? Oke, lanjut. Dilayani battle ya. Sebelum acara di battle, nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battle-nya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah. Waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal. Ya, jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri, 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini, tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia. Di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan surah As-Sajdah ayat 5 tadi yang saya bacakan kepada Anda. Nah, disinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali yang memperjalankan para malaikat adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Jadi jelas pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih closing yang sangat bagus dari Mas Zulkifli. Demikian juga dari Adis, juga sudah closing. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Itu sesi battle 25 menit. Jadi battle ini berebut aja, saling motong juga nggak apa-apa. Yang penting dalam koridor saling menghormati aja. Mas Ian, setel 25 menit. Oke, terima kasih.
Star timer enggak. Minum dulu Kipli biar nggak gemeteran. Oke, terima kasih. Silakan dimulai, siapapun yang memulai percakapan, saya persilakan. 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada nggak masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhanmu. Al-Quran kitab sucinya umat Islam menjiplak kitabmu. Dari dulu sekarang kamu ngomong sama saya nyerocos seperti perempuan. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu. Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam 10 menit. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Silakan. Waktu Anda 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke, di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong. Saya tidak minta. Muhammad di situ. Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, udah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Ada kesumpaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Nah, kalau ada kesumpaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menjiplak, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan contoh bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan dilakukan oleh umat Islam awal mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menanganikan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu Rasulullah sudah Muhammad menjadi satu indikasi. Dengar. Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Kenapa dia marah?
Kenapa dia marah justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru mungkin karena itulah Edis, justru itulah Edis, dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran diterima dari Allah, diterima dari malaikat Jibril, bukan dari orang-orang yang memegang kitabmu. Kalau memang Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran, sepotong selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan. Bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Buktinya ketika Umar datang, menyatakan, memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah. Stop dulu. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Lanjut. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantaraan. Jangan mungkin. Ini Al-Quran firman Allah. Kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau, sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda punya potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah informasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia marah. Sekarang saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Sedangkan Umar ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya lembaran dari Taurat, Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia datang, Umar bin Khattab datang membawa sepotong lembaran, Rasulullah Muhammad SAW itu marah. Harusnya jadi mana tuduhanmu bahwa dia akan menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu, dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukankah kendalinya kamu yang bawa? Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah karena kitab itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, kenapa? Bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdapat pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda saya tidak mengutarakan kepada umat Islam sedunia bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Kamu cuma punya kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Yang mana yang dijiplak? Buktikan pembuktiannya secara akal sehat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam.
Itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya? Ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar. Dia murka besar. Baru kali itu dia marah ada Umar. Hanya karena membawa sepotong lembaran dari Torah. Nah sekarang Anda menuduh. Lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu. Anda hidup di zaman sekitar. Anda hidup di era di era yang lebih canggih, yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan. Mana bukti? Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya Kifli, bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad, bahwa Muhammad telah membuat tidak bercerita tentang tuduhan-tuduhan itu. Menjawab. Saya sudah hafal apa yang kamu katakan itu. Yang saya mau bukan tuduhan, tetapi itu di tema lain. Pembuktian itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Kamu di tema lain. Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan bertanya. Enggak. Apanya yang dijiplak di situ? Loh, sekarang sama bunyinya. Kamu ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Nah, sekarang saya tidak kalau kamu katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah Muhammad SAW itu di tema lain. Kenapa di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil diberikan kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Gitu. Berarti terjemahan perjanjian lama dengan kitabnya Bani Israel itu kamu rampok semua dari Bani Israel. Karena mirip. Hanya diterjemahkan dengan Septuaginta. Jangan melebar. Nah itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Bukti yang dibutuhkan. Tadi saya sudah membuat asumsi. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu teori, saya butuh bukti. Loh, kalau begitu sudah 1000 tahun lebih orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu jiplakan dari kitab sebelumnya. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun serigala-serigala yang mampu membuktikan Al-Quran itu adalah hasil jiplakan. Anda maju lagi, menyatakan ingin membuktikan, silakan Anda buktikan. Waktu Anda masih ada. Nah, kalau begitu, silakan kamu pergi ke pengadilan. Dalam satu kasus pembunuhan, kamu harus tunjukkan fotonya bagaimana dia menusukkan pisau itu atau menikamkan itu ke dalam perutnya. Misalnya seperti itu. Itu tidak perlu dibuktikan bagaimana dia menikamkan pisau itu ke perutnya. Itu tidak perlu harus dibuktikan. Tidak perlu harus ada gambarnya. Kamu cocok di gereja. Teori-teori seperti ini cocok di gereja. Sama saya, orang yang paham kitab sucinya sendiri, nggak bisa kamu pakai teori itu. Ini tuduhan. Kamu menuduh Rasulullah menjiplak kitabmu. Tidak semua pembuktian itu, Kifli, tidak semua pembuktian itu harus gamblang total terang benderang. Tapi indikasi. Itu kalau kamu bercerita tentang pembunuhan. Tapi ingat, Edis, Al-Quran itu ditulis lebih 22 tahun. Satu hari aja saya minta indikasi di mana mereka penulis-penulis Al-Quran, penghafal Quran ini melakukan jiplak terhadap kitab sebelumnya. 22 tahun Anda tidak mampu memberikan satupun bukti secara otentik. Itu tuduhan bahlul. Yang 22 jelas, tahun. Di antara 22 tahun itu, yang jelas bahwa banyak
kesamaan ada di penjiplakan dalamnya. terhadap kitabmu. Kipli, Kapan? kalau sama, kamu keluarin tas merek ini, kemudian keluar tas merek itu, Asumsi tidak berlaku bagi saya. Bukan asumsi. Ajaranmu, asumsimu yang kau sampaikan itu cocoknya di sekolah minggu, tidak cocok kepada saya. Kamu berani mempertaruhkan imanmu, mau mu'alaf, tapi modalmu hanya asumsi. Kamu habiskan waktu saya, menghabiskan waktu teman-teman semua. Ternyata kamu nggak bisa apa-apa. Diminta bukti, kamu hanya bisa berasumsi. Kalau ke pengadilan ada orang ditikam, ini Al-Quran, kitab suci yang kamu bicarakan. Yang tuduhanmu itu berapi-api dari mulutmu, sampai kamu mengatakan kamu rela meninggalkan keyakinanmu kalau kamu mampu membuktikan itu. Faktanya, bukti apa yang bisa kamu bawa? Kamu meminta bukti bagaimana proses penjiplakannya, siapa yang menjiplak, yang nulis siapa, pulpennya. Ya jelas itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, lantas apa dasarmu mengatakan Al-Quran itu menjiplak? Bukti-bukti kesamaan tadi, bahkan kamu tadi sudah mengakui apakah mungkin ada penjiplakan, kamu sendiri sudah menjawab iya. Iya, kalau ada kesamaan itu bisa saja ada. Berarti ada kemungkinan bisa penjiplakan, kamu sendiri sudah mengakui itu. Sekarang kemungkinan itu kamu buktikan. Kan saya sudah jawab. Adapun kesamaannya karena berasal dari esensi yang sama, yaitu Allah. Allah yang memberitakan, Allah yang memfirmankan. Apa? Itu kalau kamu katakan sumbernya sama-sama dari Allah, dari Allah sang pencipta alam semesta. Ketika ada kesamaan, itu dari Allah. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu katakan itu jiplak. Apa pembuktiannya? Oh, karena ada yang sama di dalam dalilnya. Berarti terjemahan lama dengan kitab Septuaginta miliknya Bani Israel, itu rampok atau apa? Dijiplak atau apa itu? Jawab. Beda. Menerjemahkan bukan menjiplak. Apa bedanya? Penjiplakan itu identik dengan pencurian. Penjiplakan itu identik dengan pencurian dan dilakukan secara tersembunyi-tersembunyi. Diwahyukan untuk siapa? Ayo. Jangan melebar, Kipli. Taurat itu diperuntukkan bukan melebar, untuk menampar kamu supaya kamu sadar. Ayat Al-Quran yang mengatakan 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah, kamu katakan jiplak. Nah kitabmu yang ada nempel di perjanjian baru, itu satu kitab, satu bendel, kamu ambil dari Bani Israel, itu apa namanya? Itu bukan penjiplakan, itu memakai. Pencurian. Tapi pencurian. Perampokan. Pencurian atau penjiplakan itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memakai itu dilakukan terus terang. Taurat itu diperuntukkan untuk umat mana? Untuk nggak usah melebar, nggak usah melebar, nggak melebar. Kamu melebar Kipli, jangan melebar dulu. Kitabnya Bani Israel, kenapa ada di dalam kitab? Silakan itu artinya kamu rampok kitabnya orang lain. Kamu ajukan tema itu setelah ini. Tema kita hari ini bukan itu. Kamu nggak ada ilmu, Edis. Kamu menuduh tidak ada bukti. Kamu menuduh Al-Quran menjiplak karena ada ayat-ayat yang sama. Lalu tadi kamu sudah mengakui itu menjiplak. Tadi kamu sudah mengakui ada kemungkinan penjiplakan. Saya tidak mengakui Al-Quran menjiplak, tetapi kamu kemungkinan tadi sesuatu yang mengakui ada itu kemungkinan penjiplakan. Ada. Kamu bilang sudah kamu dulu akui. itu secara umum. Itu secara umum sesuatu yang ada itu adalah sesuatu kemungkinan ada indikasi jiplak. Tetapi kan saya sudah menjelaskan. Kenapa ada kesamaan? Kenapa ada kesamaan antara ayat di dalam kitab terdahulu dengan Al-Quran? Karena sumbernya sama. Karena sama-sama dari Allah. Kamu bilang karena sumbernya sama. Tetapi bukan masalahnya nggak sama. Menjiplak. Tetapi masalahnya outputnya tidak sama. Kan berarti menjiplak. Tetapi sama, karena berasal dari sumber yang sama. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau outputnya sama, berarti dari sumber yang sama, tetapi outputnya tidak sama. Outputnya tidak sama, dari Allah. Sumbernya dari Allah. Satu-satunya sumber kalau suci itu hasilnya sama, adalah Allah. Nyatanya beda. Berarti nyatanya kan ada hasilnya kesamaan. Beda. Nyatanya kalau beda, kenapa kamu katakan menjiplak? Nyatanya kan beda, Kipli. Kalau sama, betul yang kamu bilang, berarti berasal dari sumber yang sama. Kenapa kamu menuduh Al-Quran itu menjiplak kalau memang berbeda? Nah, kan tadi sudah saya bilang menjiplak, tapi jiplaknya salah.
Nah itu, makanya saya nuntut, buktikan kalau Al-Quran itu menjiplak kitabmu. Sampai sekarang ini tadi kan sudah saya bilang, ada tinggal 5 menit, kamu tidak bisa menunjukkan bukti Al-Quran menjiplak kitabmu. Indikasi itu Sandi sudah membuktikan dan kamu sendiri kamu sudah sendiri mengakuan. barusan menjawab bahwa tidak sama mengakui antara kitabmu dengan kitabku tidak sama. Salah Dalilnya sadur. tidak sama. Makanya saya bilang salah jiplak. Nah, kalau salah sadur lagi buktikan. Itu kamu bilang kan tadi salah sudah sadur, saya jawab. buktikan. Kamu katakan salah jiplak, buktikan. Pembuktian apa yang kamu jawab? Ke pengadilan karena orang ditikam gitu. Tadi kan sudah saya jawab. Kamu jawab apa? Kamu bilang karena ada kesamaan itu berarti dari sumber yang sama. Kamu mengatakan tidak sama. Iya, karena tidak sama berarti saya bilang sumbernya tidak mungkin sama. Nah, karena itu dia. hasilnya Berarti tidak sudah selesai. sama. Berarti tidak ada penjiplakan karena tidak sama. Saya juga tidak mengatakan penjiplakan yang sempurna, saya katakan penjiplakan yang error, penjiplakan yang tidak yang salah, makanya outputnya beda. Ini kan Anda yang menuduh penjiplakan yang error. Buktikan. Ya itu tadi sudah saya katakan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, tidak titik di situ. Masih ada lanjutannya, 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari bagi Allah, 1000 bagi kamu. 1000 bagi kamu, 1 hari bagi Allah. Apa yang jadi masalah? Ya masalahnya Quran tidak mengatakan. Seperti Al-Quran itu. sudah menyatakan itu. Quran hanya titik. Quran hanya titik di situ. Quran hanya titik pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kamu maunya sama persis. Jadi kamu maunya sama persis gitu. Loh, kalau bunyinya sama persis berarti pengertiannya seperti yang di dalam Bible. Tidak ada problema. Tidak ada waktu yang terlalu lama bagi Tuhan dan tidak ada waktu yang terlalu cepat bagi Tuhan. Nah masalahnya di dalam dalilnya. Di dalam Quranmu tidak ada. Apa masalahnya? Di dalam Quranmu hanya berhenti pada saat 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini yang saya bilang sama jadi aja problem. kalau dibalik. Makanya Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Coba sekarang kalau dibalik. Baliknya bagaimana? Nah, gini, 1 hari kadarnya bagi Tuhan, 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti 1000 tahun bagi umat manusia. 1000 tahun bagi umat manusia, 1 hari bagi Tuhan. Iya. Apa bedanya? Berarti umur Muhammad harusnya sudah lebih dari 1000 tahun. Kenapa bisa? Jibril. Loh, kenapa bisa? Karena Jibril berjalan dari Allah menghadap ke bumi itu sampai 1 hari dan 1 hari yang itu memperjalankan Jibril siapa? Kan saya sudah menjelaskan samamu tadi. Sudah jelas saya terangkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Loh, Jibril itu memang berjalan menurut perintah Allah. Iya betul. Nah, menurut kan 1 hari perjalanannya itu dan 1 harinya itu bagi Allah 1000 tahun bagi umat manusia. Disitulah yang saya bilang problemnya. Disitulah errornya kamu. Nah, disitulah justru kamu tidak bisa menjelaskan karena umur Muhammad harusnya sudah lebih dari 1000 tahun. Yang memperjalankan malaikat Jibril itu adalah Allah. Maka waktu yang dihitung adalah waktunya Allah. Berapa waktunya? 1 hari berapa waktunya? Karena 1 hari bagi Allah tadi 1000 tahun. Berarti berapa umur manusia ketika Jibril sampai lagi ke bumi? Loh, kenapa? Ini kan waktunya Allah ketika Rasul Muhammad SAW menerima Jibril. Di situ sudah dikatakan bahwa 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Inilah kecelakaannya saya bilang, Kipli. Yang memperjalankan Allah itu, memperjalankan Jibril itu adalah Allah. Iya, 1 hari kan? 1 hari perjalanannya kan? Enggak cukup 1 hari. Enggak cukup 1 hari. 1 hari menurut Quranmu. Cuman sekejap. Menurut Quranmu itu 1 hari, Kipli, jangan ngarang. Iya, tapi Jibril apa dikatakan 1 hari ketika dia datang? Loh, Quranmu sendiri ngomong 1 hari perjalanan. Saya tanya samamu, ketika Jibril datang, apakah dia 1 hari di hadapan Tuhan? Atau cuma sekian detik? 1 hari, sudah dibilang 1 hari. Di mana dalilnya Jibril diperjalankan 1 hari? As-Sajadah maupun Al-Ma'arij mengatakan 1 hari yang kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Ya itu jelas. Yang jadi masalah. Tetapi ketika Allah mewahyukan firman-Nya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, itu tidak dikatakan 1 hari lamanya. Ngarang. Kamu mau menolak Quranmu sendiri. Mana dalilnya? Coba tunjukkan berapa lama malaikat melakukan perjalanan.
Ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. 1 hari kan, 1 hari 1000 tahun. Berarti umur manusia ketika Jibril sampai ke bumi. Tetapi di sudah dalam lebih dari 1000 perjalanannya tahun. itu Inilah jelas yang saya bilang dikatakan, kecelakaannya. walakad, tidak ada di situ innalah nazzalna. Ini Allah yang memperjalankan malaikat Jibril untuk mewahyukan 1 Al-Quran. hari. Berarti 1 hari itu perjalanannya. Nggak ada diterangkan bahwa pewahyuan Al-Quran itu kamu 1 sudah hari. menolak sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, ini Mana yang saya dalilnya Ini yang bahwa saya bilang kamu Al-Quran terjerat di sini. diwahyukan? Kamu Enggak, sekarang saya minta tinggalkanlah. dalil. Ayo, Mana dalilnya Al-Quran diwahyukan selama 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jangan tipu dirimu sendiri. Dalilnya Ayo mana? masuk Kristen. Mana Dibaptis. dalilnya? Kita berbicara Ayo, dalil. masuk Kristen, Mana dibaptis. dalilnya Al-Quran diwahyukan oleh Allah? Oke, timer sudah habis, mute semua. Biar suasananya tenang dulu. Sesi timer sudah kita lalui dengan baik, sesi battle juga kita lalui dengan baik, ya meskipun ada kata-kata yang agak, tensinya agak naik, tapi semua saya kira masih di dalam koridor saling menghormati. Baik, sekarang kita untuk sesi review. Sesi review tentang perdebatan hari ini antara Edis dan Mas Zuma. Boleh yang teman-teman di sini untuk memberikan komentar sepatah 2 kata untuk mereview semua percakapan di sini. Silakan, saya persilakan Aki Budangon kalau berkenan silakan untuk mereview percakapan ini sepatah 2 kata. Nanti kita bagi pada yang lainnya. Silakan dibuka Aki Budangon. Yang mau mereview silakan hand raise ya. Hand raise. Ditahan semua biar suasananya agak dingin. Yang mau mereview tentang diskusi hari ini, silakan Mas Imanes. Saya Bang. Ya, silakan. Boleh Bang? Terima kasih. Oh, Bang Imanes. Saya dulu Bang. Jadi, Bentar aja, ini saya lagi di jalan. detik-detik Assalamualaikum warahmatullahi. detik-detik terakhir Edis tidak bisa menunjukkan bahwa lamanya malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu firman Allah yang 1 hari itu Edis tidak mampu menyampaikan itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ntar ya, saya mau dulu. Silakan. Ini Albretong. Silakan buka mic-nya. Boleh saya dulu Bang. Ya, Bentar silakan. Mas Ian, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak, Edis tidak bisa membuktikan satupun perkataan apakah itu satu. Kita objektif ya. Edis malah memutar-mutar ke pengadilan, kemana. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Yang mendalilkan itu harus yang membuktikan. Bukan yang seseorang yang harus dibuktikan. Dia menuduh bahwa Al-Quran salah dalam artian perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Silakan Alberto untuk memberikan komentar. Begini Edis, kamu tadi membahas tentang pengadilan, ya kan? Nah, pengadilan itu, yang namanya pengadilan, walaupun memang sudah ada buktinya, tetap diperlukan dengan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini sebagai bahan bukti. Hakim tidak akan mengetuk palu, mendakwa, kalau sebelum diadakannya rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini yang diinginkan oleh Bang Zuma ini. Ente menganalogikan ke pengadilan. Kamu menganalogikan pengadilan aja udah salah. Ya udah, silakan. Terima kasih. Yang lain yang barangkali mau memberikan komentar tentang diskusi hari ini, silakan hand raise. Masih saya beri waktu. Silakan, tadi siapa yang menyela tadi? Siapa sih Pras tadi yang nyela itu? Silakan Pras, buka mute-nya. Barangkali mau memberikan 1-2 kata tentang perdebatan hari ini. Ya, menurut saya dengar sebagian ya, itu perdebatannya itu kalau menurut saya nggak boleh seperti itu. Andai kata ya, saya nggak mau menilai benar salah ya. Andai kata tadi ada salah ngomong soal penjiplakan, tapi kan poin utama daripada perdebatan itu bukan soal penjiplakan Al-Quran atau bukan. Jadi nggak boleh cari kemenangan di sisi itu, harus di topiknya gitu. Dan kemudian kalau memang ada yang salah ya udah sorry saya terlepas ngomong soal itu. Tapi itu bukan tidak boleh jadi
topik utama di dalam battle, hanya untuk memenangkan sesuatu. Kalau menurut saya itu namanya cari menang, bukan cari diskusi. Sorry ya, saya cuma menilai itu aja. Saya nggak masuk ke kontennya. Baik, terima kasih. Saya Mut. Silakan Aki Budangon. Dibuka mute-nya Aki Budangon. Iya, makasih. Sedikit saya melihat, mendengar ya menarik ya perdebatan, walaupun mungkin tidak seimbang. Tapi mungkin saya harus mengatakan menasihati Edis, kalau bisa perdebatan itu diambil dari dua sisi permasalahan yang masing-masing bisa saling menyerang, saling bertahan gitu. Kalau materi yang di sini, ya mungkin bagi Edis boleh-boleh saja ya. Di sini bagusnya Edis bertanya dan orang Islam menjawab, dan orang Islam berhak menjawab, dan Edis harus menerima apapun penjelasan dari orang Islam gitu. Kalau bentuknya bertanya. Nah, kalau bentuknya nanti diorientasi di diskusi, saya sarankan sih ada hak untuk menyerang dan juga hak bertahan. Di sini kalau saya lihat ini hanya mempertahankan satu ayat dalam Quran dipertanyakan gitu. Itu artinya nanya gitu. Itu yang saya lihat. Terus juga dijelaskan di sini begini Edis. Kalau saya sudah disampaikan oleh Ustadz kami Pak Juma, bahwa kalau itu bersumber dari sumber yang sama, ada kalimat-kalimat identik, itu hal yang wajar. Justru kalau kalau jauh dari kitab-kitab sebelumnya, bahwa bisa dikatakan itu justru yang palsu gitu. Itu kalau saya melihat. Jika dalamnya ada kesamaan-kesamaan, artinya apa? Artinya bahwa nabi-nabi sebelum dan sesudahnya, baik Muhammad, Isa dan Nabi Musa, itu ada kesamaan gitu. Itu yang saya lihat. Jadi kitab suci yang ada dalam kitab suci Al-Quran kami dan Injil yang ada pada kamu dan juga pada Taurat itu identik sama gitu. Dan saya pernah ngobrol dengan orang Yahudi demikian. Dia cukup kaget manakala ada ayat kitab mereka sama dengan kitab Quran kami. Itu diakui oleh mereka. Alhamdulillah, berarti disamakan ada kesamaan dan mereka tidak protes gitu. Terus yang saya tekankan juga, ingatkan lagi ya tentang Isa itu sendiri, kan itu ada kesamaan. Ya, jadi siapa kesamaan tentang nama-nama Nabi Isa itu, orang tuanya siapa? Kenapa itu nggak dipertanyakan oleh Edis gitu? Ya, sebagai bentuk bahwa Islam itu menjiplak. Nanti itu lebih sadar Edis bahwa sungguhnya ya agama kami itu ya sama dengan agamanya Nabi Isa. Gitu. Itu Pak Jul, mungkin hanya menyadarkan saja. Aki Budangon untuk mereview atau memberikan komentar di hari ini tentang percakapan Edis dan Bang Zulkifli M. Abbas. Silakan Mahadewa untuk memberikan pandangan ataupun apapun ini tentang diskusi hari ini. Monggo. Dewa sebenarnya baru masuk ini ya. Tadi Dewa sempat mendengar selentingan kalau Al-Quran itu menjiplak. Di dalam Al-Quran kami percaya, kami mengimani bahwa Allah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran itu diantaranya itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Edis tadi mengatakan kalau misalkan Al-Quran itu menjiplak dari Taurat sama dari Zabur. Ya kami mengakui ya Edis ya, kami itu bukan menjiplak karena kami mengimani kitab tersebut. Jadi antara Al-Quran dengan Yahudi itu ada korelasinya, ada kesamaannya, walaupun ada segi dalam perubahan, itu artinya sumbernya sama. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumbernya sama. Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, Kristen kan pencuri kitab, sudah jelas pencuri kitab dari Judaism. Dan mengenai pertanyaan dari Edis itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan kitab dia, itu tidak ada. Dia itu berani bertanya. Tapi pada saat ketika kita bertanya, dia berapa kali menghindar dari pertanyaan. Itu tandanya dia itu merasakan, dia itu punya perasaan agamanya itu ternyata agama bodoh. Kenapa? Pada saat kita bertanya selalu menghindar. Pada saat kita bertanya, dia selalu tidak pernah menjelaskan. Bilang lengkap, tetapi dia tidak pernah mau menjelaskan. Apa Mahadewa, apa kamu masih betah di Islam? Justru ketika dia bertanya, apa kamu masih betah dalam Islam? Tetapi dia tidak pernah berani untuk menerangkan kitab sucinya. Takut dia itu. Coba battle sama dewa dia. Berani nggak dia? Dia nggak berani pada saat ditanya. Mencret dia itu ditanya. Nggak berani untuk menjawab itu. Karena kenapa? Betapa bobroknya Bible itu. Dia udah sadar itu. Itu aja Bang Jul. Terima kasih Mas Dewa. Nanti kita atur lagi dengan Mas Edis VS Mahadewa. Buat teman yang lain yang barangkali ingin mereview ataupun berkomentar tentang diskusi hari ini, monggo saya persilakan hand raise ya. Ini sengaja saya tutup untuk komentarnya biar nggak berebutan. Silakan. Barangkali ini Indra Musik.
Oh ini Bu Yosi Dewi. Silakan dibuka Bu Yosi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya udah berapa kali ya bilang sama Edis. Kalau saya dekat sama dia, saya mau cabein mulut dia. Karena nggak punya adab dan nggak punya sopan santun. Dia manggil awal-awal masuk. Ketika Erlinda masuk, dia bilang, mana si Kipli? Takut dia, Kipli. Lu pikir Ustadz Juma itu temen lu main gundu, main layangan, Kipli. Kalau lu mau dihargai orang, Edis, coba untuk menghargai orang dulu. Ustadz Juma itu kami hormati. Sumpah, Edis, gue balik ke Indonesia, gue cari lu, gue tempelengin lu. Serius, seriously. Kenapa? Karena lu nggak punya adab, nggak punya sopan. Itu Ustadz kami menghormati beliau. Kipli, walaupun lu bilang, oh akrab kan saya dengan si Kipli. Hello, ini di publik. Ini dibikin di publik. Kalau lu mau dihargai orang, tolong jaga mulut lu itu. Jangan manggil orang Kipli. Udah gitu aja Pak Jo. Sekali lagi Edis, gue denger lu manggil itu, gue bener-bener gue catet ya. Gue cari alamat lu, gue. Baik Bu. Terpaksa saya mute ini. Abang Jihad barangkali mau berkomentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak tadi di YouTube ya, menarik. Tapi memang saya berpendapat begini ya, untuk Edis ini memang kalau dengan Bang Juma itu ya beda kelas. Karena saya secara pribadi pernah menantang dia gitu, dan ternyata dia tidak pernah diskusi ya amburadul. Dan dia pernah mengatakan kepada kita ketika saya waktu itu meminta perbandingan manakah yang sebenarnya ayat Al-Quran atau Bible yang dari Sang Pencipta. Dia sudah mengatakan Bible itu bukan dari Sang Pencipta. Gitu. Itu sudah jelas. Gitu. Jadi apa yang dipertahankan selama ini adalah makanya Edis itu sekarang menyerang Quran terus. Karena Bible yang dia yakini itu bukan sebagai firman Tuhan. Makanya dia mencoba untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu sebagai bukan dari firman Tuhan. Tapi dia gagal dan tidak akan pernah mampu seperti itu. Jadi saya katakan, kalau saya dengan Ustaz Juma, jujur aja, saya sendiri untuk melayani Edis itu agak ngawur gitu. Ngawur, saya nggak malas gitu. Tapi kalau untuk Ustaz Juma itu beda kelas, Bang. Gitu loh. Tidak kelasnya lain. Mohon maaf, saya bukan menghina, tidak. Tapi ini real kenyataannya gitu. Secara pribadi. Jadi saya katakan sangat luar biasa. Tapi memang dari Ustaz Juma yang luar biasa gitu. Pencerahannya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentarnya dari Abang Jihad. Ini ada lagi nih Mas Indra Mosi. Silakan Mas Indra Mosi dibuka mic-nya. Terima kasih Bang Zulfikar. Terima kasih. Ya, ini kalau Edis ini saya juga baru kemarin itu diskusi sama dia di Ariesto channel itu, Bang Risto Graham Allah. Orang ini omong kosong ini. Mulut doang besar dia. Padahal tidak tahu apa-apa gitu. Cuma model ngomong besar aja, omong kosong gitu. Dia di channelnya Zulfikar, channelnya Riesto, dia mengatakan dia pakar Quran. Suruh baca tulisan Arab aja nggak bisa. Udah gitu belum selesai, belum kelar itu. Dia mengatakan dia bisa bahasa Aramaik. Saya kasih pesita bahasa Aramaik Syriak. Nggak bisa baca. Tapi dia keluar-keluar saya pakar gitu loh. Ini pakar apa? Otaknya kosong itu. Ibaratnya itu, makanya saya bilang Bang Risto kemarin, ada uang 500.000 enggak? Kalau ada, itu biaya Edis itu. Cek ke dokter saraf, barangkali sarafnya putus satu gitu loh. Jadi sambung lagi. Soalnya urat malunya udah putus gitu loh. Terima kasih Bang Jul. Terima kasih. Saya harap komentarnya jangan menyerang pribadi. Nanti nggak baik ya. Barangkali ini ada lagi tambahan dari Aki Buddha Angon. Silakan dibuka. Iya. Teman dikit. Soalnya kami udah berusaha ya menjadikan beliau sebagai saudara, teman sebangsa gitu kan. Yang mungkin kami boleh mengambil ilmu-ilmu yang dimiliki oleh beliau gitu kan, dengan meminta menjaga attitude lah gitu. Seperti sama Bu Josi dan juga sahabat kami barusan Kang Indra. Jadi kalau saya izinkan, kalau saya boleh dapat izin dari Edis ya, kemarin udah ada perubahan Dis ya. Kamu udah mulai memahami arti mana hidup dan kehidupan gitu kan. Ya saya harapkan
kalau Anda punya ilmu gitu kan, ilmu itu dengan amal, dan kita juga punya cara melaksanakan ilmu itu sendiri gitu. Dengan apa yang hari kami lihat, antum ngomong dengan tata krama juga nggak ada, sopan santun nggak ada gitu kan. Ini semakin membuktikan bahwa Anda tidak punya kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari awal sebenarnya saya udah cocok dengan ucapan Pak Zulfikar itu sebagai imam kami, ya, amir kami. Ini kamu orang gila, kamu nggak cocok untuk berdebat gitu kan. Cuman karena mungkin sebagai penghargaan dan juga kesiapan dari Ustadz kami Pak Juma, ya akhirnya ini berlangsung kan gitu. Tapi untuk kedepannya kalau hanya sebatas mempertahankan kebodohan, saya pikir saya nggak enak juga kan sama teman sebelah gitu, sama orang-orang Kristen gitu. Jadi carilah untuk ahli Juma khususnya orang-orang yang berkualitas yang bisa dapat ilmu dari keimanan ahina gitu. Jangan sampai berharap orang bodoh, ya mau 10, 20, 100 orang ya orang bodoh, ya antum nggak dapat materi bagi kami gitu. Ilmu antum tidak akan berkembang dan kami tidak akan dapat apa-apa. Itu mungkin ya sekali untuk Edis, kalau bisa apa yang telah kami nasihati untuk antum serta dari hati ke hati dulu, kami saat tertutup, ya saya harapkan Anda mengingatkan itu gitu. Dan itu udah ada banget kemarin. Terima kasih Gus Jangon. Terima kasih. Nah ini satu kali lagi nih untuk peta lembu, silakan nanti dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menilai di sini Bang Sul. Saya minta ini Pak Edis ya. Kamu itu di situ berbicara mewakili Kristen secara umum. Ya. Pak Sul itu mewakili Islam. Jadi tampilkan Anda, pertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan. Kalau cuma sekedar Anda membaca letterhead dengan kitab itu, kemudian Anda mau menafsirkan bahwa terjadi penciplakan, itu Anda harus pertanggungjawabkan. Anda berbicara di sini bukan mewakili diri Anda sendiri, tapi Anda berbicara mewakili Kristen. Nah, jadi saya harap di sini saya sudah pernah berkomunikasi dengan Anda. Iya, di Zoom ini Anda mulai mau belajar, tapi ternyata itu hanya sekedar di mulut doang. Berarti memang watak Anda seperti itu, tidak bisa memperlihatkan yang benar itu Anda katakan benar, yang salah Anda katakan salah, dan Anda tidak mau meminta maaf kalau Anda keliru. Iya. Ya, saya takutkan jangan sampai Anda berimplikasi kepada diri Anda pribadi. Itu kita tidak mengharapkan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita saling menghargai, kita menghormati. Jangan menuduh tanpa ada bukti. Anda cuma melihat sepotong ayat, Anda sudah mau menyimpulkan bahwa itu penciplakan. Itu sangat tidak saya sangat tidak mendidik kami semua di sini. Bahkan menurut kami ya Anda itu orang yang, mohon maaf saya tidak mau katakan yang agak kasar ya, tetapi Anda barangkali masih kurang membaca dan masih kurang ilmu. Anda masih perlu belajar. Ya, Anda tidak pakar-pakar seperti yang dibilang Pak Indra Mose tadi itu. Anda juga tidak bisa. Pakar itu berarti itu mengetahui segalanya. Ya, itu menurut pemahaman saya. Jadi saya hanya berpesan kepada Edis, lain kali kalau mau berdiskusi kuasai dulu materinya, asbabun nusulnya, baru Anda mengkritisi. Karena kalau seperti ini, itu akan berdampak kepada orang, Anda sendiri akan malu. Saya yakin dan percaya, banyak teman-teman Kristen di luar itu juga mentertawakan Anda sebenarnya memperlakukan agama Anda sendiri. Saya kira itu aja Pak Sul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk peta lembu. Untuk ini saya ucapkan juga terima kasih ya, telah berkenan untuk berdiskusi dengan Mas Zulkifli di sini, yang sudah kita live-kan sesuai dengan permintaan kamu. Untuk itu, kalau kamu mau berdiskusi lagi, hubungi tim kami, Aki Buddha Angon ataupun tim-tim yang lain, akan kita sediakan waktu dan tempat dengan moderator. Kami di sini berusaha untuk netral, dengan timer, dengan battle, nanti kita usahakan. Untuk Edis bukan maksud saya itu ya, atau saya mengusir kamu. Tapi tolong ini kita sterilkan room di sini. Silakan Edis untuk bergeser ke room utama. Silakan Edis untuk bergeser ke room utama. Di sini akan saya adakan konsolidasi dulu. Silakan Edis. Oke, saya buka semua.
Silakan dibuka sepertinya. Teman-teman tadi. Iya, jadi apa yang menjadi masukan saya secara pribadi ya, bahwa ya memang pun harus banyak belajar. Apa yang saya pahami tentang pertanyaan-pertanyaan daripada saudara Edi Sidabutar tadi, ini adalah pertanyaan klasik yang memang sering dipertanyakan di forum-forum debat oleh beliau, baik dari FB, di WA, itu dari dulu sering dipertanyakan tentang ini. Nah, sehingga kenapa saya menekankan kepada pembuktian? Saya minta bukti. Apakah betul apa yang dituduhkan itu bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab sebelumnya, ayat-ayat dari kitab sebelumnya? Ternyata saudara Edis ini tidak mampu untuk membuktikan itu. Jadi hanya mengklaim saja tentang apa yang kemudian dia pahami 2 Petrus 3 ayat 8 itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dia jabarkan di sini. Karena di situ diterangkan 1000 tahun bagi manusia, sehari bagi Tuhan. Sehari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. Nah, lalu kemudian mempertanyakan tentang umur Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya rasa sahabat-sahabat Muslim semua paham ini. Makanya saya tadi lebih menekankan kepada mana pembuktian itu bahwa Al-Quran itu dijiplak. Meski di dalam perjalanan penjabaran saya pahami bahwa di situ masih ada kehilafan, masih ada kekeliruan yang butuh disempurnakan. Karena itulah kemudian Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam itu harus senantiasa belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Jadi tidak ada kata berhenti, apalagi sudah mengaku pakar, lebih hebat dari siapapun dalam hal mengkaji Al-Quran. Itu jauh dari konsep saya secara pribadi. Karena itulah kemudian melalui forum ini juga saya mohon maaf kepada para sahabat ketika kehilafan itu muncul dari saya, yaitu karena saya manusia biasa. Kaitannya dengan nada saya berbicara. Nah, ini juga perlu saya jelaskan kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya jelaskan bahwa saya berdialog dengan sahabat Kristen itu sedikit pun saya tidak pernah emosi. Ini perlu dipahami ya. Saya orang lapangan. Saya setiap hari membentak. Boleh dibilang teman-teman saya di lapangan itu ratusan sampai 400 orang. Nah, jadi nada saya itu ketika memberikan suatu pemahaman, memang nadanya tinggi. Saya demi Allah tidak emosi, tidak kesal atau jengkel, tidak. Saya meninggikan suara supaya ya dia lebih paham, lebih nusuk ke dalam hatinya. Dulu memang iya, waktu pertama-pertama berdebat dengan orang-orang ini, memang masih diikuti oleh emosi. Tapi alhamdulillah setelah mengenal mereka, nada saya tinggi, jangan dikira emosi. Itu nada saya memang apa ya, kalau nyanyi itu saya tidak pernah ambil kunci rendah. Memang suara tinggi saya. Kayak penyanyi Malaysia saya itu kalau nyanyi. Jadi nuansa saya itu memang tinggi. Orang kenal saya itu memang nadanya tinggi. Mau di tempat kantor saya, mau di tempat kita latihan bela diri, itu suara saya memang tinggi gitu loh. Jadi sahabat, sekali lagi saya maaf untuk itu. Nada suara saya memang begitu, enggak tinggi. Tapi kalau saya bercerita dengan orang-orang yang paham tentang Quran, para ulama-ulama kita, suara saya tidak setinggi itu. Hanya karena ya kita tahulah saudara Edis ini seperti apa orangnya kan. Kalau kita dikala dalam hal vokal suara, selesai. Dia merasa benar, dan ini penekanan-penekanan yang saya lakukan ini juga adalah terapi buat dia, supaya dia paham bahwa ternyata Al-Quran itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dijabarkan sesuai dengan pemahaman pribadi terhadap terjemahan. Nah, kalau ingin membahasnya dengan umat Islam, kalah dia, kalah saya, maksudnya gitu. Terapi supaya kemudian hari dia tidak mengulangi lagi pernyataan-pernyataannya bahwa saya adalah orang yang paling paham Al-Quran daripada umat Muslim sedunia. Itu yang sering dilontarkan oleh saudara Edis. Terakhir dari saya, masukan-masukan yang barusan saya dengarkan itu ada beberapa poin yang saya catat.
paling tidak masukannya sangat-sangat luar biasa buat saya untuk lebih memperdalam lagi materi-materi Al-Quran. Karena meski demikian, saya juga memahami bahwa saya masih memiliki keterbatasan dalam hal ini. Saya bukan seorang ahli dalam Al-Quran, tetapi hanya orang yang mencinta terhadap kitabnya, cinta kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada. Saya kira itu dari saya. Makasih. Terima kasih Mas Zulkifli. Demikian ya teman-teman, kita tutup sesi hari Dewa ini. menambahkan sedikit, Pak Jul. Dewa menambahkan sedikit. Oh boleh, silakan. Suara lantang itu bukan karena itu suatu kemarahan ya, tetapi itu adalah suatu penegasan. Saya pikir, Dewa pikir ya, Bang Juma juga paham lah ya. Allah tidak menilai setiap manusia itu dengan lantangnya suara. Tidak. Andaikan Allah menilai setiap makhluk itu dengan lantangnya suara, dengan kerasnya suara, anjing adalah pemimpin makhluk sejati. Kenapa? Siapa yang mengalahkan salahkan anjing? Tidak ada yang mengalahkan gonggongan anjing yang begitu keras. Itu aja dari Dewa. Terima kasih. Bisa dikit, Bang. Berarti itu. Nah, Pak Buddha, izin ketawa. Tapi sebelum ini kita tutup ya, kita bareng-bareng ya, semoga di sini sadar dengan apa yang dia perbuat. Sebentar Bang Jul, aku mau ngomong sebentar. Tadi ngomong apa sih Dewa tuh? Tahu nggak paham? Sebentar, saya tutup dulu. Bentar. Untuk sedikit aja untuk Pak Juma, sedikit Ahi, apaan saudaraku, Silakan. Guru kami. Silakan, Ahi. Begini Ahi, kalau boleh saya memberikan ini ya masukan, tolonglah gitu. Orang-orang yang, maaf ya, mungkin kita nggak boleh merendahkan orang, tapi kan kami merasa nggak nyaman gitu loh. Kalau Bonteng gitu kan, Timun melawan Duren gitu. Jadi usahakan kalau bisa Ahi, tolong ya, saya harapkan Ahina batasi diri dengan hal orang yang yang tidak selepel lah gitu mungkin. Ya kenapa? Karena di sini akan jadi maaf sekali lah ya saya katakan, jadi Ahi yang akan turun gitu. Ya kalau bicara secara hitungan matematika gitu kan, Ahi akan turun dan mereka malah akan semakin melonjak gitu. Jadi biar karena mungkin di sini ada Dewa gitu, Ahi Indra atau Ahi kami lah di sini yang katakanlah sedang belajar sekaligus juga sedang memantapkan diri dan mengambil jam terbang. Carilah oleh Ahi itu orang-orang yang mungkin ya sekelas-kelas dengan orang-orang yang lantas-pantas. Kayak semacam Pak Deki kemarin pun bagi kami, bener-bener dah. Kami malah nangis jadinya gitu. Karena dalam artian, ya gimana? Tolong mungkin ke depan kalau memungkinkan ya, dan itu mungkin tidak ada paksaan dari pihak lawan, berusaha untuk menghindar aja. Terima kasih. Yang lain. Baik. Itu tidak merendahkan Pak, itu kenyataan Pak. Apakah lawan yang sepakat dengan Mas Zulkifli ini? Itu aja. Pertanyaannya itu, kalau kita merasa prihatin Mas Juma melawan si A, si B yang kita anggap itu timun, atau Mas Juma kita anggap sebagai durian. Lah ini loh, kita mencari lawan yang seimbang dengan Mas Juma ini siapa? Kita masih kesulitan ya. Terpaksa timun kita ganyang mentah-mentah begitu. Mohon maaf, itu tadi analoginya kurang pas itu kalau timun. Menara Siar, udah terlalu panjang ini. Yuk kita close ya. Menara Siar, Yusuf. Ya,